Tingkilor itu adalah kelurahan di Kota Salatiga yang sangat unik. Di Tingkilor itu banyak sekali home industry dari masyarakat mandiri-mandiri yang mana pemerintah itu sangat membidik. Dalam arti, masyarakatnya unik dan bisa menjadi suatu daya tarik orang untuk berkunjung ke Tingkilor. Nah, dari situlah maka kalau pencanangan dulu tahun 90-an itu sudah mau dicanangkan. Tingkilor itu menjadi desa wisata begitu. Tapi secara real atau secara legal SK atau surat keputusan itu turun itu tahun 2015. Jadi per 2015 SK dari Wali Kota Salatiga bahwa Tingkilor dijadikan desa wisata melalui surat keputusannya. Mulai dari paket, kegiatan-kegiatan atau something to do, something to feel, something to buy, and something to see, itu semuanya itu dikelola oleh Pok Darwis atau kelompok sadar wisata itu sendiri. Tingkilor itu dijadikan desa wisata tidak hanya fokuskan kepada konveksi atau home industry itu sendiri. Ada 3 hal yang menjadi daya tarik di Tingkilor sehingga menginspirasi beberapa masyarakat yang peduli terhadap Tingkilor, khususnya Pok Darwis dalam ini pengembangan desa wisata untuk mengembangkan Tingkilor itu sendiri. Kami sudah bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana dalam membentuk suatu potensi-potensi. Kita gali potensi-potensi yang ada di Tingkilor. Yang pertama adalah wisata alam. Di Tingkilor juga ada persawahan atau area persawahan yang sangat indah pemandangannya. Ada sawah walen, ada sawah keradenan, di mana dengan landscape Gunung Merbabu yang menjadi ikonik, itulah salah satu bentuk kegiatan yang bisa kita jual. Pasti itu sangat menjadi daya tarik. Yang kedua adalah wisata buatan, yaitu berupa UMKM. Kemudian ada juga di sini yang sangat terkenal adalah di Tingkilor ada makam Mbah Abdul Wahid yang menjadi ikonik juga menjadi desa atau kita kelurahan religi, merupakan canggah dari Gus Dur. Dan yang ketiga adalah wisata budaya. Nah, di sini kita kan sedang berada di rumah gamelan. Kita biasanya anak-anak muda, kami di sini bermain gamelan selain melestarikan kebudayaan di orang-orang Jawa, khususnya mengenai karawitan atau gamelan itu sendiri. Selain masyarakatnya orang Jawa atau suku Jawa sangat kental sekali religinya, sehingga ada juga budaya hadro, juga ada bahkan anak-anak muda di sini juga sangat kreatif dalam pengembangan musik, khususnya drum black anak cengek dan drum black Garuda yang masih eksis sampai sekarang. Itu salah satu inspirasi kenapa kok di Tingkilor itu menjadikan desa wisata. Ketika wisatawan datang ke Tingkilor itu dia satu mandiri, yang kedua ikut paket. Kalau dia mandiri berarti wisatawan yang datang ke sini itu datang ke Tingkilor, belanja ke UMKM, membeli produk-produk UMKM dan sebagainya, bisa keliling-keliling sebagainya, itu maka dia wisata secara mandiri. Kalau wisatawan yang kedua adalah dia mengikuti paket goes ning tingkir. Pada dasarnya kita harus benar-benar memiliki rasa kepemilikan itu sendiri terhadap desa kita. Selama ini yang sudah kami lakukan dalam hal pengembangan khususnya desa wisata Tingkilor berbasis digital adalah melalui 2 hal. Yang pertama adalah mengenai kolaborasi. Jadi pengelola desa wisata dan Pok Darwis itu sudah berkolaborasi dengan organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal. Organisasi yang ada di Tingkilor itu kan banyak, atau kelompok masyarakat. Ada Pok Darwis itu sendiri, ada desa wisata, ada Karang Taruna, ada PIK Pusat Informasi Konseling dan lain sebagainya, atau Gapoktan atau kelompok tani begitu, UMKM. Itu organisasi internal yang ada di Tingkilor, kita saling satu padu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah organisasi dalam hal ini adalah kita bekerja sama kolaborasi dengan pihak luar. Ada akademisi di situ. Kita bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana dalam hal pengembangan dan
penggalian potensi yang ada di Tinkelor. Kemudian ada juga bisnis, jadi ini berupa swasta gitu. Selain UMKM, kita juga bekerja sama dengan bisnis-bisnis, mungkin ada para pengusaha atau mungkin para investor yang tertarik dalam menginvestasikan di Tinkelor gitu. Ada juga media massa atau media cetak yang sudah terekspos di media sosial mungkin, dan media cetak online. Juga ada bagian government di sini berarti pemerintah. Kami selalu didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Kita selalu diikutkan segala macam event-event, baik lomba maupun pameran. Dan yang kedua adalah mengenai inovasi. Kita mengembangkan inovasi-inovasi, dalam arti adalah Tinkelor itu tidak meniru atau tidak mengikuti tren-tren yang pada umumnya yang ada di desa wisata yang lain begitu. Kita menginovasikan, maka terbentuklah paket wisata Goes, di mana bisa Goes itu jangkau segala macam wisata atau produk-produk. Dalam ini adalah potensi wisata yang ada di Tinkelor, baik alamnya dapat, buatannya dapat, religinya dapat, dan di situ budayanya dapat. Jadi inovasi ini, maka muncullah nanti desa wisata berbasis digital. Kita harus action nih, bagaimana menunjukkan digitalnya desa wisata. Terbentuklah SIG, Sistem Informasi Geografi, seperti Google Maps gitu. Jadi menjelaskan tentang profil umum, gambaran umum tentang Tinkelor yang bisa dilihat melalui online gitu. Terus kemudian ada juga pemesanan paket wisata juga secara online. Kemudian ada juga buku tamu, penggunaan platform Google Forms gitu. Kita selama ini pemandu wisata kami itu kekurangan dalam hal berbahasa Inggris gitu. Jadi kita membuat QR code yang mana bisa dipindai atau di-scan oleh wisatawan yang datang ke Tinkelor di titik-titik potensi wisata yang ada di Tinkelor untuk mengetahui informasi. Bisa dipilih nanti, bisa mau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris gitu. Sehingga ini tidak hanya berupa tulisan saja, tetapi berupa auditori atau suara dalam hal penjelasan yang ada di potensi-potensi di Tinkelor itu sendiri mengenai wisata. Ladies and gentlemen, welcome to 517 Tempe Factory. Selamat datang di CV Anugrah Crispy. Perkenalkan saya, Kanaya, akan menjadi pemandu wisata Anda selama berkunjung di area ini. Terus itulah mengapa kami sangat penting sekali dalam hal pengembangan digitalisasi selain bermain media sosial. Jadi kita juga bermain Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, yang mana itu mendukung kami dalam hal proses promosi ke dunia global. Karena kami punya tagline, yaitu tagline kami adalah Tinkelor Smart Village Goes Global, yang mana pada dasarnya kami walaupun desa tapi pengembangannya secara smart dalam hal pengembangan digitalisasi dan bisa dipromosikan secara global itu sendiri. Coklat tempe sudah jadi. Dan ini suatu tantangan yang sangat luar biasa dalam arti menggerakkan atau memberdayakan masyarakat gitu tentang kepedulian mereka kalau tempat tinggalnya menjadi desa wisata. Desanya sekarang sudah dipercaya oleh pemerintah menjadi desa wisata. Yuk kita menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang datang ke Tinkelor. Pemberdayaan masyarakat itu bisa tumbuh melalui ekonomi masyarakat. Kita
gerakkan ekonomi masyarakat ini biar kita benar-benar mandiri, berdaya, lintas sektor bergerak semua karena adanya desa wisata itu sendiri. Jadi meningkatkan taraf ekonomi. Bagaimana bisa menggait dan mengajak, merangkul anak-anak muda dalam pengembangan desa wisata. Karena estafet kepemimpinan suatu bangsa itu tergantung pada anak muda karena mereka memiliki banyak sekali peluang. Dalam hal ini adalah mereka banyak pengalaman, banyak ilmu, dan banyak waktu dalam hal pengembangan desa wisata. Penerus-penerus bangsa dalam ini anak muda harus bekerja sama dalam hal pengembangan desa wisata Tinggelo.